Sang Hidup. Kebangkitanmu membawa harapan bagi yang lemah, letih, dan rapuh. Sang Hidup, Engkau melepas belenggu dosa. Sang Hidup, membawa kemenangan dan maut pun dienyahkan. Sang Hidup, hanya satu, hanya Engkau harapan baru bagi yang setia, percaya, dan tinggal bersamanya.
bersyukur buat karya pengorbananmu yang luar biasa bagi hidup kami. Dan saat ini, di sore hari ini kami merayakan kemenangan yang sudah kau nyatakan bagi kehidupan kami. Dalam ibadah Paskah, persekutuan doa orang tua Sekolah Kristen Kalam Kudus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Layaklah Engkau menerima segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami tabiskan ibadah kami pada saat sore hari ini. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua berkata, amin. Engkau yang layak menerima segala pujian. Sebab Engkaulah pusat penyembahan kami, pusat kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian
pujian bagiku. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima hormat, kemuliaan, kejayaan. Bagimu-lah ya Tuhan, layak disembah, kami tinggikan. Mari mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Bersyukur buat karyanya yang ajaib. Dia Tuhan yang turun ke dalam dunia, menjadi sama dengan kita, bahkan mengambil rupa seorang hamba, mati demi dosa-dosa kita, sehingga setiap kita disucikan, dilayakkan untuk datang menghadap hadirat-Nya dengan penuh keberanian, menghampiri tahta kasih karunia-Nya untuk mendapatkan anugerah dan mendapatkan pertolongan-Nya tepat pada waktunya. Segala pujian bagimu Tuhan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Haleluya. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Saya percaya setiap kita bersuka cita hari ini, karena saya yakin anugerahnya melimpah untuk setiap kita. Kita dibebaskan, kita menari memuji nama Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Dimanapun siaran dapat ditangkap, biar sukacita Allah. Kita sudah menang, kita sudah dibangkitkan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya
naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Hidup kami hanya untuk-Mu, karena kami tahu hidup kami telah dibayar dengan darah yang mahal. Itu sebabnya kami bersuka cita saat ini. Biar kuasa-Mu, lawatan-Mu mengalir pada setiap rumah-rumah, pada setiap keluarga-keluarga, di kota-kota bahkan di bangsa ini. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di
pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama selaku Gembala Sidang Gereja Kristen Kalam Kudus Malang, maka saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Bagi para orang tua siswa yang bersekolah di Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang. Dan marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami menundukkan hati, akal budi dan pikiran kami kepada Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan berbicara kepada setiap kami. Khususnya di dalam memperingati dan merayakan Paskah pada kali ini. Berkatilah untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, dan kiranya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk membaca dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat 20. Saya akan membacakan untuk kita semua. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sepasang suami istri berasal dari Vietnam, kemudian berimigrasi ke Kanada dan bekerja di sana sebagai buruh pabrik dan membesarkan kedua anaknya dengan segala daya, segala upaya, memberikan yang terbaik bagi anaknya. Mereka menyekolahkan anaknya di sekolah yang terbaik semampu mereka. Kemudian mereka juga menuntun anaknya supaya mempunyai nilai yang sangat baik. Bagi mereka nilai A itu merupakan suatu keharusan. Tidak boleh nilai B. Kemudian orang tua ini juga memperlengkapi anaknya dengan keterampilan-keterampilan skill dalam hidup. Seperti bermain piano, kemudian bermain ice skating dengan harapan
Suatu kali mungkin anaknya menjadi juara dunia ice skating. Besar segala pengharapan yang diberikan kepada sang anak. Namun kemudian anak mulai tertekan, sang anak ini mulai tertekan. Kemudian sang anak ini mulai mencoba berbagai cara untuk memuaskan orang tuanya. Sesuai dengan tuntutan orang tuanya. Akhirnya anak itu menipu orang tuanya berkaitan dengan nilai. Demi untuk menyenangkan orang tuanya, sang anak itu memberikan nilai-nilai yang dipalsukan. Sehingga orang tuanya senang melihat nilainya A terus. Wah, orang tuanya bangga dan punya pengharapan yang tinggi pada anak. Tetapi sesungguhnya anak itu melakukan penipuan, menipu orang tuanya dengan nilai-nilai yang dipalsukan. Bahkan sampai ijazah SMA-nya pun dipalsukan. Bahkan kemudian dia berbohong kepada orang tuanya bahwa dia masuk ke sebuah universitas yang didambakan. Kemudian bisa pergi kuliah, pergi pagi, pulang sore, pergi pagi, pulang sore. Inilah kenyataan yang ada. Dan anak itu bernama Jennifer Pan. Suatu ketika pada suatu malam terjadilah perampokan di rumah keluarga ini. Kemudian ada perampok yang datang kemudian merampok bahkan membunuh sang ibu. Kemudian melukai sang bapak ditembak. Tetapi ajaib sang bapak akhirnya selamat. Kemudian polisi menginvestigasi permasalahan ini. Dan menemukan bahwa otak di balik semuanya ini adalah sang anak. Yaitu putri yang mereka kasihi. Bapak ibu saudara sekalian, betapa mengenaskan hal ini terjadi. Betapa mengerikan hal ini terjadi. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa ada hal yang harus kita perhatikan, kita tanamkan di dalam anak kita sejak kecil. Pendidikan memang penting. Tetapi pendidikan bukanlah segala-galanya bagi sang anak. Keterampilan hidup memang penting, tetapi keterampilan hidup bukanlah segala-galanya bagi sang anak. Ada satu hal yang paling mendasar, yang penting yang harus kita tanamkan sejak kecil kepada setiap anak-anak kita. Yaitu punya hati yang takut akan Tuhan. Punya hati yang takut akan Tuhan. Yang bersumber dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak ibu saudara sekalian, maka sebagai orang tua dari kecil pastikan anak kita mengenal Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus. Beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Sehingga hidup mereka dipenuhi oleh hidup yang takut akan Tuhan. Mengapa kepada sosok yang satu ini? Kepada Yesus Kristus. Karena karya kematian di atas kayu salib dan karya kebangkitan Kristus yang tidak ada duanya, yang tidak pernah ada, manusia yang lain tidak pernah ada dan akan ada yang bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Oleh karena itu di hari ini ketika kita merayakan Paskah, kita merayakan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus merupakan inti pokok dari iman Kristen. Kebangkitan Kristus merupakan inti pokok dari iman Kristen. Oleh karena itu ketika kita merayakan kebangkitan, maka sekali lagi kita mempelajari, memahami apa maknanya itu bagi hidup kita. Karena kebangkitan Kristus akan membuat hidup kita tidak sia-sia. Sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, sia-sialah iman kamu. Tetapi sungguh hal yang menyenangkan hati kita, yaitu bahwa Kristus bangkit adanya. Dan itu artinya hidup kita tidak akan sia-sia. Nah, kita akan belajar bagaimana kebangkitan Kristus itu membuat hidup kita tidak sia-sia, saudara sekalian. Yang pertama, bahwa kebangkitan Kristus memampukan kita untuk menang atas dosa-dosa kita. Satu kali saya membaca seorang pemudi yang terlibat dosa pornografi. Membaca di internet kisah kesaksian seorang pemudi. Betapa seorang pemudi ini jatuh bangun dalam dosa pornografi. Bapak ibu saudara sekalian. Dosa pornografi dialaminya itu
Kemudian dimulai satu kali ketika masih remaja, Bapak Ibu sekalian, pemudi ini masih remaja. Kemudian menemukan dalam tablet papanya itu video porno. Kemudian dia lihat dan itu membekas sekali di dalam ingatan dia. Kemudian akhirnya berdampak bagi hidup dia. Ketika dia punya relasi pacaran juga yang gak sehat dengan pacarnya. Membuat akhirnya dia jatuh bangun di dalam dosa pornografi. Dan serasa tak akan merasa tidak berdaya untuk keluar dari dosa ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa inilah akibat dari dosa. Dosa itu digambarkan Rasul Paulus sebagai suatu kekuatan yang bisa memperbudak, yang mengikat, yang menghancurkan hidup seorang. Sehingga membuat hidup orang itu tidak ada artinya. Merasa seseorang itu pada akhirnya merasa sia-sia untuk terus bisa bangkit kembali menjalani hidup yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan jatuh bangun dan tidak berdaya, inilah yang dihasilkan oleh dosa yang terus dilakukan oleh seseorang. Dan Rasul Paulus menyadari betapa jeratan dosa ini begitu kuat mengikat hidup manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkanlah berita yang baik dari firman Tuhan, berita yang indah. Dikatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Kita mendapatkan solusi permasalahan terhadap dosa-dosa kita. Yaitu ketika kita memandang kepada Kristus yang disalibkan. Ketika Kristus disalibkan, maka dia mati untuk menanggung semua dosa-dosa kita. Dia mati menanggung semua dosa-dosa kita yang seharusnya kita tanggung. Dan di dalam kematiannya, di dalam kematian Kristus, maka ketahuilah bahwa kematian itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Paulus berkata di dalam ayat 17 dikatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Ketika Yesus disalib, dia menanggung dosa-dosa kita, dosa Bapak Ibu dan dosa saya. Akan tetapi kematian Kristus tidak akan menghasilkan apa-apa jika Kristus tidak dibangkitkan. Sekali lagi, bahwa kematian Kristus tidak menghasilkan apa-apa jika Kristus tidak dibangkitkan. Kristus yang mati tanpa kebangkitan akan menjadi pribadi yang terkutuk, bukan yang dibenarkan. Tetapi kebangkitan Kristus merupakan wujud dari penerimaan Allah Bapa terhadap karya penebusan dari Kristus. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Allah berkenan terhadap pengorbanan sang anak domba Allah tersebut. Ya, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka tidak ada jaminan terhadap penyelesaian dosa-dosa manusia. Dan kita masih hidup dalam dosa. Dan faktanya adalah Yesus dibangkitkan. Itu artinya bahwa masalah dosa tersebut telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Dan Allah berkenan terhadap penyelesaian dari Yesus Kristus. Allah menerima pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga membebaskan kita dari status keberdosaan kita. Dari status manusia berdosa. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bertanya, kalau begitu mengapa saya masih terus jatuh di dalam dosa setelah saya percaya kepada Kristus? Bapak Ibu Saudara sekalian, John Owen kemudian mengatakan bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, ingatlah bahwa tubuh kita masih mempunyai sisa-sisa natur dari dosa tersebut. Dan sisa-sisa natur dosa tersebut yang terus berusaha untuk menggoda kita, mempengaruhi kita. Sehingga akhirnya kita terus hidup jatuh kembali di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa bedanya orang percaya ketika jatuh dalam dosa? Sebelum percaya ketika jatuh dalam dosa, maka pribadi itu bisa menikmati dosa tersebut. Bisa dikatakan berkanjang di dalam dosa tersebut. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Kristus,
Memang kita tidak kebal dosa, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kita tidak lagi berkanjang di dalam dosa. Tidak lagi menikmati dosa tersebut. Tetapi kita bangkit, ada suara dalam hati kita, Roh Kudus yang menegur kita dan membuat kita harus bangkit dari kondisi demikian. Dan kita harus bangkit kembali untuk hidup sesuai dengan yang Allah inginkan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, yakinlah bahwa kita bisa menang terhadap dosa tersebut. Karena ada kuasa kebangkitan dari Kristus. Dan kuasa itu diberikan kepada kita untuk bisa menang melawan dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roma pasal 6 ayat 4 berkata demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi jikalau kita adalah milik Yesus Kristus, maka kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Diberikan hidup yang baru, yaitu hidup yang bisa menang terhadap dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memperlihatkan sebuah gambar kepada Bapak Ibu sekalian. Gambar apakah ini? Apakah ini gambar selimut yang tebal Bapak Ibu sekalian? Bukan. Ini adalah gambar domba. Ya, suatu kali ditemukan seekor domba yang berkeliaran di hutan Australia. Ketika ditemukan domba ini bentuknya demikian besar Bapak Ibu sekalian. Bulunya begitu lebat. Bahkan bulunya itu sudah menutupi mata dia. Kemudian karena menutupi matanya, kemudian dilihat domba ini jalannya agak goyah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kakinya itu luka. Besar kemungkinan karena bulu itu menutupi matanya. Sehingga dia tuh berjalan menjadi sulit di dalam kehidupan dia. Sehingga tersandung jatuh. Masih untung dia ini bisa ditemukan dan bisa diselamatkan. Kemudian domba ini dibawa ke tempat pemotongan bulu domba. Dibawa dan dipotong bulunya yang begitu tebal dan begitu lebat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan setelah dipotong, maka demikianlah tampilan dari domba tersebut. Dengan tubuh demikian harus menanggung bulu yang sangat besar tersebut. Sangat banyak tersebut. Dan bulu ini dihasilkan itu beratnya 35 kg Bapak Ibu Saudara sekalian. 35 kg. Dan cukup untuk membuat 490 pasang kaos kaki dan 61 buah sweater kalau diperbandingkan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, domba ini ternyata ada pemiliknya. Kenapa? Karena di telinganya itu ada bekas tindikan yang melambangkan bahwa ini ada pemiliknya. Tetapi tindiknya itu telah lepas. Mungkin karena pertumbuhan bulu dia yang sangat lebat sehingga akhirnya tindik itu lepas. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya melihat gambar itu, saya kemudian melihat bahwa saya teringat bahwa ini gambaran hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang sering digambarkan sebagai seekor domba. Kita ini sudah milik Kristus. Tetapi terkadang kita melarikan diri dari Kristus. Kita merasa tidak nyaman dengan segala aturan-aturan yang ada. Kita ingin bebas sebebas-bebasnya. Kita melarikan diri. Dan di dalam pelarian tersebut kemudian kita jatuh di dalam dosa. Dan kemudian dosa yang kita abaikan yang kecil terus makin lama bertambah, makin lama makin besar. Dan mempengaruhi hidup kita. Menutup mata kita, untuk menutup hati kita. Sehingga tidak lagi bisa melihat apa yang seharusnya saya lakukan. Inilah gambaran yang ada. Dan seperti seekor domba ini kita tidak bisa melepaskan dosa itu sendiri. Kita nggak sanggup. Dan kita membutuhkan kuasa dari Tuhan. Untuk kita bisa mengalahkan dosa tersebut. Sama seperti domba ini harus dibawa ke tempat pemotongan bulu tersebut. Dan dipotong bulunya sehingga baru bisa dibebaskan. Maka kita sebenarnya perlu datang kepada Kristus. Untuk kita boleh memohon kekuatan dari Tuhan, memohon ampun. Dan kita boleh menggunakan kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Supaya kita bisa menang terhadap pergumulan dosa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah di antara Bapak Ibu Saudara sekalian
ada yang bergumul tentang dosa yang masih terus dilakukan dalam hidup ini. Apakah itu kita ada terlibat dalam dosa perselingkuhan yang diam-diam kita lakukan? Yang pasangan kita tidak mengetahui. Apakah itu dosa pornografi? Apakah itu dosa korupsi di dalam pekerjaan kita yang tidak ada orang yang mengetahuinya? Datanglah kepada Kristus. Minta ampun kepada Kristus. Dan mohon kuasa dari Tuhan untuk membuat kita setiap hari bisa kembali hidup bersama Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah pemudi yang terlibat dalam dosa pornografi akhirnya bisa lepas dari dosa ini ketika dia dibantu oleh seorang pendamping rohaninya yang terus bergumul bersama-sama dengan dia. Dan kemudian mengingatkan dia untuk memulai setiap hari dengan datang kepada Tuhan. Memohon kekuatan dari Tuhan, memohon kuasa dari Tuhan untuk hidup hari demi hari untuk bisa menang atas godaan dosa tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa kebangkitan Kristus membuat hidup kita tidak menjadi sia-sia. Hal kedua yang kita lihat, bagaimana kebangkitan Kristus itu bisa membuat hidup kita tidak menjadi sia-sia. Yaitu bahwa kebangkitan Kristus membuat hidup kita penuh pengharapan. Pada ayat 19. Dikatakan bahwa jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanggal 22 Maret yang lalu, ada seorang pria berusia 27 tahun kemudian loncat dari sebuah apartemen Ambasador di Jakarta lantai 23. Dia loncat, kemudian tubuhnya itu membentur beton sehingga akhirnya tubuh dia terpisah dan potongan itu menimpa warung yang ada di bawahnya. Nah, ketika diselidiki besar kemungkinannya adalah orang ini mengakhiri hidupnya karena ketika dia bermain saham dia mengalami kerugian yang besar dan dia stres bagaimana menghadapi permasalahan ini. Dia tidak punya jalan keluar. Dia tidak punya lagi pengharapan dalam hidupnya untuk menjalani hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang mengakhiri hidupnya itu merupakan orang yang seringkali kehilangan pengharapan. Tidak lagi menemukan jalan keluar dalam hidupnya. Tidak lagi merasakan ada sosok pribadi yang bisa menolong hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang butuh pengharapan dalam hidup ini. Tetapi menjadi permasalahannya kepada siapa dia menaruh pengharapan tersebut. Nasihat yang umum pernah kita dengar mungkin berkata demikian bahwa jangan menaruh pengharapan kita kepada materi. Karena materi itu bisa sifatnya sementara dan bisa lenyap. Jangan menaruh pengharapan itu kepada manusia. Ada juga yang mengatakan demikian. Karena kamu pasti akan kecewa suatu saat nantinya. Nah kalau dengan demikian kepada siapa kita menaruh pengharapan Bapak Ibu Saudara sekalian? Maka pengharapan kita taruhlah kepada Yesus yang telah mati dan telah bangkit bagi kita. Itulah pengharapan kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 19 mengatakan satu hal yang menarik. Dikatakan Rasul Paulus mengatakan bahwa jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, yaitu hidup sementara di dunia ini, kita menaruh pengharapan kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Paling malang itu maksudnya bukan kita ini orang Malang Bapak Ibu sekalian. Benar, kita ini orang kota Malang. Ya, kita ini tinggal di kota Malang. Kita ini orang kota Malang. Tetapi maksud di sini adalah orang yang paling malang, yang paling mengenaskan atau orang yang paling harus dikasihi. Kenapa? Karena kita hanya menaruh pengharapan kita selama kita hidup di dunia ini saja, terbatas di dunia ini saja. Paulus mengatakan, cobalah pahami bahwa pengharapan kita kepada Kristus yang bangkit, memberikan pengharapan bukan hanya hidup di dunia ini saja, tetapi hidup yang kekal, yang selama-lamanya.
Rasul Paulus berusaha terus memberikan perbandingan ini saudara sekalian. Hidup yang sekarang ini yang sementara dengan hidup yang selama-lamanya. Kemuliaan yang diberikan dalam hidup yang sementara ini sangat terbatas. Tetapi kemuliaan yang akan diberikan nantinya di dalam hidup kekekalan itu jauh melebihi segalanya. Kemuliaan yang tak terkira oleh kita, yang tak terpikirkan oleh manusia. Kemuliaan yang digambarkan begitu mulia yang akan diberikan kepada kita. Kita akan bersama-sama dengan Sang Penebus kita. Kita akan bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Bukankah itu satu kemuliaan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati kita? Pandanglah kemuliaan akan datang yang diberikan kepada kita. Kalau kita bandingkan dengan hidup yang sementara di dunia ini dengan hidup yang selama-lamanya, maka kita bisa melihat hidup yang sementara itu begitu singkat. Bahkan hanya dipisahkan oleh sebuah tanda strip, tanda garis Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ke tempat pemakaman kita akan melihat namanya umpamanya Budi. Tanggal lahir, strip, tanggal kematian. Hidup manusia itu begitu singkat, hanya dipisahkan oleh satu garis pendek. Tetapi hidup kekal yang akan diberikan kepada kita itu adalah hidup yang tidak terbatas. Yang tidak ada batasan waktunya dan itu jauh tidak dapat dihitung. Hidup kekal, hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus mengajak kita, ayo kita melihat karya kebangkitan Kristus. Membuat kita punya satu pengharapan. Bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi juga hidup selama-lamanya. Dan kemuliaan yang diberikan itu melebihi dari apapun yang pernah kita terima di dalam dunia ini. Dan Rasul Paulus kemudian mengatakan bahwa meyakini kemuliaan kekal yang disediakan kepada kita, maka akan memampukan setiap orang melewati pergumulan hidupnya. Roma pasal 8 ayat 18 Rasul Paulus mengatakan bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Betapa Rasul Paulus mengajak kita untuk mengingat kembali bahwa ketika Kristus bangkit, artinya ada pengharapan kekal yang diberikan kepada kita. Iya dan amin. Pandanglah pengharapan kekal tersebut. Maka kita akan dimampukan melewati, menghadapi berbagai penderitaan ketika hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Eugene Peterson, seorang penulis buku, seorang theologian, menulis sebuah buku dengan judul Bangkit Setiap Hari. Bangkit Setiap Hari. Buku ini menarik, kenapa? Karena memberikan kepada kita, mengajak kita untuk memikirkan bahwa seringkali orang percaya ketika merayakan Paskah itu tidaklah seperti merayakan Natal. Natal mengalami penurunan pemaknaan. Paskah mengalami pengurangan pemaknaan yang sangat banyak. Kalau kita hanya merayakan Paskah sekali setahun, maka kita adalah orang yang paling malang. Kita orang yang patut dikasihani. Karena tidak memahami bahwa Paskah ini adalah perayaan yang akan mengembalikan kita untuk melihat makna dan tujuan hidup kita dengan benar. Oleh karena itu Eugene Peterson kemudian mengatakan bahwa hidup keseharian kita setiap hari akan mempunyai makna dan tujuan yang baru ketika kita terus mengingat akan Kristus yang telah bangkit. Oleh karena itu kita harus hidup bangkit setiap hari. Hidup kita akan berbeda karena punya pengharapan. Dalam setiap permasalahan yang ada, tetap ada solusi jalan keluar. Dalam setiap penderitaan yang ada, tetap ada penghiburan yang diberikan. Itulah yang Paulus katakan. Bagaimana ketika Paulus menjalani hidup dia sebagai pemberita Injil. Seringkali terjepit, seringkali ditindas, tetapi dia bisa bangkit, bisa melewati semuanya ini. Karena dia punya pengharapan kepada Kristus yang telah bangkit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka Rasul Petrus
juga menuliskan tentang pengharapan orang percaya dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4 berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu sekalian. Ya, ada suatu bagian yang tidak dapat binasa, cemar, dan layu, yaitu hidup kekal yang telah disediakan kepada setiap kita yang percaya kepada Kristus. Dan itu ya dan amin adanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kali saya bertemu dengan seorang bapak. Seorang bapak ini mengalami sakit paru, kemudian banyak cairan dalam parunya sehingga akhirnya harus menjalani operasi untuk mengeluarkan cairan di parunya ini. Ketika setelah operasi selesai, maka ada jahitan, kemudian untuk proses penyembuhannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dia tidak bisa bergerak terlalu banyak karena itu akan menimbulkan nyeri. Dan tidak bisa berjalan terlalu jauh karena menimbulkan sesak nafasnya begitu. Dan di dalam kondisi demikian kemudian saya berbincang-bincang tentang iman kepada bapak ini. Dan bapak ini kemudian mengatakan bahwa dia akhirnya menyadari betapa pentingnya mengarahkan pandangan dengan mata iman kepada pengharapan kekal yang disediakan bagi orang percaya. Kenapa? Keterbatasan dalam fisik dia ini, sakit itu bisa membuat dia itu mengeluh sepanjang hari. Bisa membuat akhirnya dia menyalahkan keadaan. Bisa mengakibatkan dia bisa menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi dia menyadari bahwa ketika dia itu bisa selesai operasi dan dia itu bisa sembuh, walaupun keterbatasan yang ada itu adalah anugerah dari Tuhan. Dia berusaha mengarahkan pandangan dia kepada hidup kekal yang diberikan Tuhan kepada dia nantinya. Sehingga dia memulai hari demi hari dengan hidup penuh ucapan syukur. Setiap hari ketika dia bangun pagi dia belajar untuk bersyukur di dalam hidup ini. Masih diberikan kehidupan, masih bisa makan, masih bisa berjalan walaupun secara perlahan. Dia terus bersyukur di dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan apakah yang Bapak Ibu alami di dalam masa-masa seperti ini? Di masa pandemi ini mungkin mengalami pergumulan ekonomi yang sangat berat. Mungkin mengalami kehilangan pekerjaan atau usaha yang hancur berantakan. Atau para orang tua ketika mendampingi anaknya belajar mulai merasa stres. Mulai merasa sulit untuk mendampingi terus anaknya ketika belajar. Banyak tugas-tugas yang harus dikirimkan. Tetapi marilah kita melihat bahwa hidup yang kita jalani ini ketika kita percaya kepada Kristus tidak akan sia-sia. Marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang telah bangkit. Yang selalu akan memberikan pengharapan dalam hidup ini. Dan pengharapan itu ya dan amin adanya. Pandanglah kepada hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Pandanglah kebahagiaan, kemuliaan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Yang Tuhan menyatakan kepada kita bukan hanya pada waktu kekekalan nantinya. Tetapi juga selagi kita masih hidup di dunia ini. Karena untuk itulah Tuhan telah mati dan bangkit. Yaitu agar kita bisa mencapai tujuan hidup kita. Yaitu memuliakan Allah. Dan menikmati relasi dengan Allah selama-lamanya. Yang berbicara bukan hanya pada hidup di dunia ini. Tetapi juga hidup yang akan datang. Ya, Kristus sudah bangkit dan memberikan pengharapan yang mulia kepada kita baik hidup di dunia ini maupun hidup yang akan datang. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, biarlah peristiwa kebangkitan Kristus sekali lagi mengingatkan kami bahwa Kristus sudah bangkit,
Dan itu artinya memberikan kami hidup yang baru. Hidup yang bisa menang atas pergumulan dosa. Hidup yang penuh pengharapan. Bukan hanya di dunia ini, tetapi juga nantinya di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang berjanji, yang pasti akan menggenapi semuanya ini. Engkau telah menyediakan segala sesuatu bagi kami. Dan biarlah kami memandang kepada hidup kekal, hidup kemuliaan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Sehingga kami boleh memulai hari-hari kami dengan penuh ucapan syukur. Menghadapi segala pergumulan yang ada di dalam dunia ini. Kami menyadari bahwa Engkau beserta kami. Engkau menyertai kami. Akan membimbing kami. Akan menuntun kami. Di dalam menghadapi segala pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup yang bangkit setiap hari. Hidup yang berkemenangan, yang menghasilkan buah, yang akan dirasakan dampaknya oleh orang sekeliling kami. Bahwa kami adalah orang yang percaya kepada Kristus yang bangkit, yang selalu memberikan pengharapan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, mari kita angkat hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada sore hari ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat anugerah Allah yang begitu besar, di mana kami boleh merayakan ibadah Paskah orang tua Kristen Kalam Kudus. Kami tahu Tuhan bahwa semua ini oleh karena kemurahan Tuhan saja. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keluarga besar Sekolah Kristen Kalam Kudus. Kami berdoa untuk setiap guru-guru karyawan Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus buat satpam semuanya yang terkait di dalam pekerjaan pelayanan Sekolah Kristen Kalam Kudus ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, Kau memberkati setiap guru-guru dengan kekuatan kesehatan. Keluarga dan anak-anak mereka Tuhan Kau akan jaga, Kau akan lindungi keluar masuk mereka. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa kepadamu Tuhan Yesus, kami sebagai orang tua. Di dalam mendampingi anak-anak kami Tuhan untuk mengikuti pembelajaran online ini. Kadangkala kami sebagai orang tua menghadapi begitu banyak kesulitan. Tetapi kami berdoa kepadamu Tuhan, Kau akan menolong kami. Kau akan menuntun kami sebagai orang tua. Sehingga kami boleh Tuhan memberikan kepada kami suatu kesabaran di dalam mendampingi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau akan menolong kami Tuhan orang tua. Terpujilah namamu Bapa. Kami datang dan kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk penerimaan siswa-siswi yang akan berlangsung pada 2021-2022. Tuhan Engkau akan menolong dari setiap 3 lokasi ini. Mari kiranya Engkau yang akan bekerja Tuhan bagi setiap orang tua yang akan mengantarkan anak-anak mereka ke tempat ini Tuhan. Sehingga mereka ada hati yang terbuka. Mereka boleh melihat beberapa hal Tuhan yang terjadi di dalam sekolah ini. Dan mereka ada ketertarikan oleh karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan anak-anak juga yang akan mengikuti ujian mulai dari kelas 6, kelas 9 dan kelas 12 Tuhan. Tidak lama lagi mereka akan mengikuti ujian akhir Tuhan untuk mereka masuk ke jenjang berikutnya. Kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau yang akan tolong, Engkau yang akan campur tangan. Engkau akan berikan mereka kemampuan kesabaran hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh menyelesaikan setiap ujian akhir ini Tuhan dengan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu dan kami menyerahkan semuanya ini di dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa juga kepadamu Tuhan Yesus untuk masalah yang terjadi di negara kami ini Tuhan. Oleh karena penyelesaian masalah COVID ini. Kadangkala Tuhan kami tidak mampu dan tidak sanggup. Tetapi kami berdoa kepada Tuhan. Engkau akan menolong pemimpin kami, Bapak Jokowi sampai kepada aparat-aparat yang lainnya Tuhan. Mulai dari pusat sampai kepada daerah-daerah.
Kiranya Engkau yang akan menolong mereka, Engkau yang akan menuntun mereka Tuhan, di dalam menjalankan penyelesaian vaksin ini Tuhan, sehingga bisa tersalurkan kepada semua rakyat dan semua boleh menerimanya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena ada pemerintah yang begitu peduli dengan bangsa kami, dengan rakyat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan setiap doa-doa kami Tuhan. Engkau adalah pusat di dalam kehidupan kami, pusat di dalam keluarga kami, pusat di dalam masalah yang terjadi dalam setiap sekolah kami, dalam setiap masalah apapun yang kami hadapi dalam keluarga kami. Engkau Tuhan adalah sumber kekuatan, Engkau adalah Tuhan, adalah sumber penyelesaian kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap doa-doa yang tidak sempurna ini di dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyempurnakannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya ibadah kali ini spesial dan semua diberkati. Bapak Ibu semua diberkati, anak-anak semua diberkati. Itu sebabnya mari rayakan kemenangan Kristus. Dan kami juga dari seluruh panitia dan semua kru yang ikut ambil bagian dalam acara pada saat sore hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. haleluya. Bersama-sama. Tuhan, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Yesus hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa untuk menutup acara ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena ibadah Paskah online, Paskah orang tua siswa yang telah kami ikuti dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah semua rangkaian ibadah ini boleh memberkati kami, boleh mengingatkan kami tentang siapakah Kristus yang sudah bangkit.
boleh mengingatkan kami tentang makna kebangkitan tersebut dalam hidup kami. Agar kami sebagai orang percaya boleh menjalani hidup bangkit setiap hari. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa kebangkitan Kristus akan memberikan kami kuasa untuk menang atas dosa. Akan memberikan kami pengharapan menghadapi segala pergumulan hidup kami. Dan mencapai tujuan hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk ibadah yang telah kami jalani sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkanlah mata hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami orang tua murid Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan Yesus